ketemu lagi di berandanya Winnie. Kali ini aku mau buat pembahasan sesuai dengan request yang ada di kolom komentar di video sebelumnya. Jadi ada yang minta untuk aku buat pembahasan soal UTU UGM Bahasa Indonesia tahun 2018 kode 286. Jadi untuk kalian yang concern dan mau ikut tes UTU UGM, kalian bisa jadikan referensi buat bahan belajar ya. Oke, kita mulai ya. Kayak biasa, setiap soal bisa kalian pause dulu untuk kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian sebelum aku bahas. Jadi ini ada satu teks, di atasnya udah ada petunjuknya. Bacaan berikut dipergunakan untuk menjawab soal nomor 25 sampai 28. Jadi soal 25 sampai 28 fokusnya ke teks yang ini. Silakan di pause dulu untuk jawab nomor 25. Kalau udah, kita akan bahas ya. Nah, aku bikin pembahasan di bawah. Aku kasih warna merah. Inti bacaan di atas adalah, jadi inti bacaan hampir sama dengan ide pokok. Cara mencari ide pokok itu mencari kalimat yang paling umum. Kenapa harus yang paling umum? Karena dia harus dijelaskan oleh kalimat penjelas lainnya. Paham gak sampai situ? Kalau kalian butuh penjelasan lebih, aku bikin video nanti khusus tentang ide pokok. Jadi, dalam sebuah teks, ada kalimat yang umum dan kalimat yang penjelas. Artinya kalau kalimatnya umum, misalnya ada kalimat di dalam teks, saya adalah pelajar. Terus kalimat selanjutnya, saya sekolah di SMA berapa. Artinya kedua kalimat itu kalau dibandingkan, yang lebih umum tentu yang dia mengatakan bahwa saya seorang pelajar. Karena setelah itu kalimatnya penjelas, dia menjelaskan sekolahnya di mana gitu. Jadi lebih spesifik. Jadi jika kita lihat option A sampai E, subjek hampir sama semua. Tentang bunda yaitu aku tipe bundo kanduang. Hanya B yang berbeda, maka B bisa kita eliminasi. Karena subjeknya, setelah kita baca ya, paragrafnya tadi kalian baca, itu tentang bundo kanduang atau ibu kandung. Kemudian dari option A, C, D, E kita bisa langsung mencari kalimat yang paling umum, tinggal dibandingkan. Jawaban ada di D. Kenapa? Karena option D berupa kalimat umum yang penjelasnya ada pada option A, C, E. Paham gak sampai situ? Aku baca ya, di D itu, Bundo Kanduang memegang peran sangat penting dalam keluarga dan masyarakat Minangkabau. Kalau kalian bandingkan dengan A, B, C, dan E, mereka lebih spesifik. Menjelaskan bahwa perannya itu seperti apa, kemudian pentingnya itu seperti apa. Gitu. Jadi cari yang paling umum dan harus dijelaskan oleh kalimat penjelas lainnya. Oke, selesai ya nomor 25, kita lanjut. Nah, sekarang nomor 26. Masih teks yang sama, pertanyaannya langsung gagasan utama, mirip sama yang tadi. Sebenarnya kalau yang tadi kalian sudah paham dan bisa jawab betul, insya Allah di nomor 26 juga lancar. Silakan di pause dulu. Oke, kita bahas ya. Jadi jawaban ada di A. Yang tadi disebutkan jawaban di 25 itu perannya tentu saja nyambung ke nomor 26 ini. Subjeknya Bundo Kanduang, semua sama, tapi perbedaannya yang A peran, yang B tatanan di masyarakat, yang C ibarat tiang penyangga, yang D kemampuan tutur, yang E kerelevanan. Di E itu sebenarnya lucu ya, kalimatnya katanya tidak baku, tidak ada kata kerelevanan, adanya relevansi. Jawaban yang paling tepat ada di A. Karena nyambung ya, ini 25 sama 26 tuh sebenarnya kayak menjebak. Kalau kalian berpikir bahwa tidak ada hubungannya, pasti bertolak belakang. Tapi kalau kita teliti ternyata ada hubungannya, hampir sama malah. Jadi jawabannya A. Cari yang paling umum dan mencakup keseluruhan isi teks. Lanjut ya. Sekarang nomor 27. Pertanyaannya adalah ringkasan bacaan di atas. Ingat, mencari ringkasan maka harus dibaca dari awal sampai akhir. Meringkas itu kan berarti memendekkan, membuat ringkasan dari sebuah teks. Jadi yang penting-pentingnya aja, yang mewakili semua isi teks. Silakan di pause dulu. Oke, kita bahas. Di 27 ini, subjek masih tetap Bundo Kanduang. Karena dari awal kita tahu yang dibahas tentang Bundo Kanduang. Tapi apa yang dibahasnya? Tentu saja yang harus mencakup ke semuanya. Tapi sebelumnya, untuk meringkas sebuah teks, kita harus paham dulu pola teksnya, apakah sebab akibat, umum khusus atau khusus umum, atau analogi,
atau generalisasi atau yang lainnya. Karena pola pengembangan paragraf itu banyak. Harus paham dulu. Teks dalam soal ini ternyata berpola umum khusus, karena tadi kita tahu bahwa di kalimat 1 kalimatnya umum, dijelaskan oleh kalimat spesifik penjelas dari 2 sampai 6. Artinya, kita bisa tarik jawaban yang kaitannya dengan kalimat 1 dan kalimat penjelas yang lain. Jawaban yang paling mendekati dan tepat ada di B. Bundo Kanduang sebagai pemegang posisi sentral dan strategis dalam keluarga dan masyarakat ada di kalimat 1. Memiliki peran yang penting bagi bangsa dan negara, itu ada di kalimat 6 dan tersirat di kalimat yang lainnya. Gitu ya. Jadi meringkas itu, sebelumnya harus tahu dulu pola pengembangan paragrafnya menggunakan pola apa. Sehingga pada saat kita menjawab, kita jadi paham. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya nomor 28. Pertanyaannya, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Ini sebetulnya mudah-mudah gampang, kalau kita teliti gampang, kalau kitanya gurung-gusu atau cepet-cepetan, biasanya terkecoh. Kan ada kalimat tidak sesuai, tapi di UTU OGM ini kata tidaknya itu tidak ditebalkan dan tidak dimiringkan, jadi harus hati-hati. Tentu saja tinggal cari jawaban yang nggak nyambung atau nggak ada dalam teks. Silahkan di pause dulu. Ini pembahasannya. Yang nggak nyambung atau nggak ada di teks itu ada di A. Yang lainnya ada ya. Meskipun secara tidak langsung A itu mengatakan peran perempuan dalam pembangunan perlu diperkuat dan diviralkan. Perempuannya di sini sangat umum. Perempuannya siapa, diperkuat dan diviralkan juga mendukung teks tapi tidak ada dalam teks gitu ya. Jadinya tidak sesuai karena fokus kita menjawab jawaban atau mencari jawaban yang sesuai dengan teks. Lagi-lagi ini soal yang kaitannya dengan teks yang disajikan. Gitu ya. 28 mudah ya, masih mudah. Lanjut ke 29. Ini soal untuk 29 sampai 32. Jadi fokus ke soal ini. Silakan di pause dulu. Pertanyaannya adalah isian yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam bacaan di atas. Kalau udah, aku akan bahas nomor 29. Kita akan fokus ke kalimat sebelum dan sesudahnya, tapi harus baca juga keseluruhan teks supaya paham yang sedang dibicarakan tentang apa. Di sini yang sedang dibicarakan adalah tentang lulusan perguruan tinggi yang tidak dilihat hanya dari nilai untuk mencari kerja. Di kalimat 4 sebelum 5 yang akan kita cari jawabannya mengatakan seperti ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan soft skill dan keterampilan tambahan yang mereka miliki, seperti jiwa kepemimpinan, kemampuan bergaul dan beradaptasi, visi ke depan, serta kemampuan bekerja dalam tim yang sangat dibutuhkan di bursa bekerja. Mereka yang tidak mempunyai hard skill dan keterampilan lain saja tidak dibutuhkan oleh korporasi, lembaga pemerintah, dan pencari pekerja atau bahkan tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Untuk mengisinya, kita harus lihat yang sedang dibicarakan di kalimat 5 tentang soft skill, di 6 udah ke hard skill. Berarti cari yang nyambung ke kalimat 4. Nah, yang paling tepat ada di A. Berbagai kemampuan soft skill tersebutlah yang ada di kalimat 4 yang lebih menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan pekerjaan. Gampang-gampang susah ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa fokus dan bisa jawab dan dapat jawaban yang terbaik, yang tepat. Selanjutnya nomor 30. Menurut aku ini utul lebih mudah dibanding simak ya. 30, pertanyaannya adalah kalimat yang tidak efektif dalam bacaan di atas. Ingat, syarat kalimat efektif itu apa aja? Coba diaplikasikan di soal ini. Silakan di pause dulu. Kalau udah, kita bahas. Pembahasannya agak panjang nih. Kita ingat bahwa ciri-ciri atau syarat kalimat dikatakan efektif itu pertama, hemat kata atau nggak boros katanya. Minimal SP, S-nya itu subjek, P-nya itu predikat, tidak ambigu, katanya harus baku, baik dari tanda baca atau penulisan kata. Kemudian ada paralel yang seringkali kita lupakan. Apa sih paralel? Jadi apabila ada rincian atau kalimatnya rincian dan menggunakan imbuhan, maka imbuhannya harus sama. Misalnya pembangunan, koma,
penumbuhan, koma, dan pembersihan. Jadi harus paralel tuh, kalau imbuhannya pean semua, kalau nggak imbuhan semua. Nah, pada option B, C, D, E, penulisan kata, huruf miring, tanda baca koma, dan penggunaan konjungsi sudah tepat dan tidak boros kata. Kesalahan ada di kalimat 1. Apa yang salah? Salahnya ini lumayan ya. Dia ada 2 kesalahan. Kesalahan pertama, menggunakan konjungsi ketika dan maka. Ingat ya, dalam bahasa Indonesia sama dengan di bahasa Inggris, tidak ada konjungsi korelatif ketika maka. Konjungsi korelatif itu konjungsi yang berpasangan, yang mereka tuh wajib hadir dalam satu kalimat berpasangan. Nah, sedangkan ketika dan maka itu tidak berpasangan dan tidak boleh ada dalam satu kalimat. Kemudian kesalahan yang kedua, ada kata tidak bisa hanya. Hanya dan sekedar itu maknanya sama. Jadi seharusnya kalimatnya seperti ini. Ketika memasuki dunia kerja, lulusan perguruan tinggi tidak hanya mengandalkan nilai yang diraih saat ujian saja. Jadi efektif tuh, kesalahannya ada 2. Gitu ya. Kalau kalian butuh penjelasan lebih tentang kalimat efektif, nanti aku akan bahas di video terpisah. Selanjutnya nomor 31, pertanyaannya kalimat yang mendukung isi bacaan. Sebetulnya ini salah ya, kurang tepat pertanyaannya, harusnya kalimat yang tidak mendukung. Kalau mendukung semuanya mendukung ya. Jadi pertanyaannya harusnya menggunakan kata tidak. Solusinya langsung aku bahas di nomor 31 ini. Kalian tetap jawab yang sepemahaman kalian. Artinya kalau soalnya salah, cari jawaban yang sesuai, oh soalnya harusnya begini gitu kan. Jadi ya aku bahas sih kalau jawabannya pakai tidak, ada di option E, kalimat 6. Gitu ya. Karena dia nggak mendukung, tiba-tiba nyebutin tentang hard skill, padahal tentang soft skill itu masih dibahas. Selanjutnya 32. Pertanyaannya adalah inti kalimat dalam bacaan di atas. Kalau diperhatikan di UTU UGM ini hampir 80% soalnya mengenai tata bahasa atau kebahasaan. Jadi yang diperdalam harus tentang aturan kebahasaan ya. Dibanding dengan UTBK menurut aku banyak eksaknya tuh di UTU UGM. Eksak di bahasa Indonesia ya, maksudnya soal-soal yang pasti bisa terjawab dengan aturan kebahasaan yang sudah ada. Silakan di pause dulu. Kalau udah, kita bahas nomor 32 ini. Kita perlu pahami dulu bahwa inti kalimat itu terdiri atas subjek dan predikat. Adapun kalimat itu biasanya banyak yang diperluas. Perluasan kalimat cirinya pakai yang, dengan, atau untuk. Nah, perluasannya tinggal dipangkas aja, cari subjek predikatnya. Gitu aja sih sebenarnya, mudah banget. Aku tulis ya di sini kalimatnya. Dari kata buktinya ya. Kalimat 3. Buktinya banyak alumnus perguruan tinggi, itu sebagai subjek. Dari kata yang sampai koma dia perluasan subjek, bahkan cum laude itu perluasan juga sebenarnya tambahan. Sulit mendapat pekerjaan, itu predikatnya. Predikat objek ya. Jadi aku kurang tepat nih, sulit mendapat itu predikat, pekerjaannya objek. Jadi jawabannya subjeknya predikat objek. Jadi jawabannya A. Alumnus tinggi sulit mendapat pekerjaan. Cukup itu aja. Jadi kalau kita paham, teliti, gampang sih sebenarnya nyari inti kalimat. Kecuali kalau teksnya itu berupa berita. Ini juga sebetulnya mirip berita ya. Bukan berita, opini. Kalau teksnya opini itu agak susah dicari inti kalimatnya. Biasanya kalimatnya sangat bertele-tele. Lanjut lagi. Nomor 33. Pemakaian kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat mana? Ingat, kata itu banyak ya. Bisa kata baku tidak baku, kata berimbuhan, kata ulang, atau kata serangkai, atau bahkan kata asing. Tapi bisa aja ya, selalu kok di teks soal itu ada tipe-tipenya, di sini pun ada. Silakan dijawab dulu. Ini dia pembahasannya. Kalimat 1, 2, 3, 5, 6. Pertanyaannya kan yang tidak tepat, berarti harus ada yang salah. Kalimat 1 semuanya sudah tepat ya. Ada penulisan kata swadaya di sini, kalaupun dicurigai, tapi sebetulnya enggak ya. Nah, yang salah itu di kalimat 2. Karena penulisan RP tidak boleh spasi dan tidak boleh dipisah dengan tanda titik. Kalau kalian pergi ke ATM pun udah betul ya sekarang penulisannya. Dulu-dulu kan masih salah tuh. RP nominalnya tanpa titik, jadi nggak boleh pakai spasi. Jadi jawabannya B.
Kalau kayak sebetulnya ini soal mudah karena di soal nomor 3 di kalimat 3 sudah dicantumkan Rp 100 sampai 150 juta. Jutanya tentu saja harus spasi. Karena dia kan sebuah kata. 150 adalah nominal, jadi harus di spasi. Jadi yang salah ada di kalimat 2, Rp-nya di spasi. Harusnya Rp2 langsung spasi juta per kepala keluarganya sudah betul. Karena per adalah partikel yang tidak bersatu, dia bukan imbuhan. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. 34. Kata bentukan yang salah terdapat pada, nah bentukan juga sama, berarti kata yang dibentuk dari imbuhan, kata serangkai, atau kata ulang. Harus tahu aturannya. Oke, jadi dia penjelasan dan jawabannya. Aku tulis semua. Di kalimat 1 ada kata swadaya. Penulisannya sudah tepat ya. Jadi ada beberapa kata yang seolah-olah dari dua kata, tapi dia ditulis serangkai. Contohnya, swa ditambah kata apapun, swasembada, swadaya, itu wajib bersatu. Terus kata prasejarah. Jadi pra itu harus nempel. Tunarungu, tunawisma, tunaan harus nempel. Pasca banjir, pasca sarjana, itu pasca wajib nempel. Jadi kalau di berita nemuin itu salah penulisannya. Tapi kalau berita di koran-koran nasional itu udah bagus ya editornya. Antibody, apapun anti itu harus pakai harus bersatu. Antar, intra, ekstra, dan banyak lainnya ya. Jadi aku nggak bisa tulis di sini karena nggak muat. Jadi jawabannya ada di E, karena yang lain sudah tepat. 5 gotong royong udah tepat, nggak pakai tanda pisah. Di 6 multi pihak, salah satu dari penjelasan di kalimat 1. Di 7 ada kata kelolaan, itu nggak ada ya, bahkan kalau kamu dengar pun pasti jarang dengar, nggak ada yang pakai. Tidak baku, yang bakunya pengelolaan. Kalau belajar tentang penulisan kata, kamu bisa download KBBI offline di handphone, nggak makan begitu banyak memori, dan kapanpun bisa kamu akses tanpa harus pakai kuota internet ya. Jadi jawabannya E. Oke, selanjutnya nomor 35. Silakan di pause dulu. Pertanyaannya adalah hubungan antara kalimat 4 dan 5. Jadi harus tahu dulu nih, mereka tuh sebenarnya hubungannya apa sih? Berarti konjungsinya yang cocok apa? Nah, ini dia penjelasannya. Aku tulis kalimatnya, kalimat 4 dan 5. Aku kosongkan pakai titik-titik untuk konjungsinya. Biaya itu digunakan untuk pengadaan turbin, pipa besar, generator, jaringan kabel, dan peralatan elektrik lain yang tidak tersedia di wilayah tersebut. Titik. Titik-titik, bahan yang tersedia di lokasi seperti pasir, batu, kayu, dan tenaga kerja, semua dikumpulkan dan dikerjakan secara gotong royong. Nyambung nih dua-duanya, saling keterkaitan, tapi kaitannya apa ya? Ternyata kaitannya bertentangan tapi setara. Bertentangannya di mana? Karena yang diceritakan beda, tapi posisinya setara. Masih satu tujuan, tentang bahan-bahan untuk pembangunan mikrohidro. Jadi konjungsi yang paling tepat adalah kata sementara itu. Fungsinya untuk kedudukan yang setara, tapi menyatakan hal yang bertentangan. Kalau bahkan itu penegasan ya. Jika demikian, pengandaian, meskipun begitu pengecualian, tambahan lagi itu juga sama penambahan, mirip dengan bahkan. Lanjut, nomor 36. Padanan kata serapan multipihak, jadi multipihak itu adalah kata serapan asing. Ditanyanya padanan kata berarti sinonim. Yang tepat pada kalimat 6 adalah, mudah-mudah gampang ya. Ini dia jawabannya. Patokannya apa sih? Patokannya KBBI. Karena dia kata serapan terkadang belum masuk ke KBBI atau kita harus cari dua kata pembentuknya. Di sini aku cari kata multi dengan pihak. Multi itu artinya banyak, pihak itu blok, fraksi, golongan, kelompok atau kubu. Maka yang paling tepat adalah C, banyak kalangan. Kenapa bukan banyak faktor? Karena beda. Yang sedang dibicarakan adalah pihak yang berupa orang atau subjek. Faktor berarti hal lain, berarti A bukan. B, pengecoh, banyak orang. Orang di sini kan terlalu ambigu ya. Di sini kan pihak katanya udah berbeda bagian dengan kata orang. Betul orang tapi dengan makna yang lain gitu ya. Yang D, melibatkan pihak terkait
itu kurang tepat. Yang E, keterlibatan banyak pihak gitu. Ini juga kurang tepat karena tidak menggunakan padanan yang lain. Kan ditanya padanan kata ya. Kalau padanan kata kan berarti sinonim, bukan kata tersebut ditambahin kata lain. Jadi jawabannya C, banyak kalangan. Oke, selanjutnya. Nomor 37. Pertanyaannya, pemakaian huruf kapital yang salah. Jadi hampir semua pertanyaan yang kaitannya dengan teks ditanyanya yang salah ya. Terdapat pada kalimat mana? Huruf kapital. Jadi inget-inget tuh, huruf kapital dipakai untuk apa saja. Pause dulu, silakan dijawab. Dan ini dia penjelasannya. Di kalimat 1 yang pakai kapital itu ada kata, nggak ada ya, cuman globalisasi aja, jadi aman tuh. Globalisasinya kan di awal kalimat, jadi betul. Kalau di kalimat 2 si globalisasi tiba-tiba G-nya kapital, tapi padahal dia di tengah kalimat dan dia bukan nama instansi, nama orang dan lain sebagainya. Maka G-nya harusnya kecil, dapat di jawabannya. Kalimat 3 ada kata flexible learning. Padahal dia kayak istilah, tapi di sini dia nama proyek, jadi wajib kapital. Di kalimat 4 ada kata Coursera. Coursera di sini dia adalah nama layanan pendidikan, jadi wajib kapital. Di kalimat 5 dia aman banget, nggak ada huruf kapital lagi, cuma di awal kalimat aja. Jadi jawabannya B. Gampang ya. Ini mudah sih sebenarnya, ini eksaknya bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus paham aturan. Kalau paham aturan soalnya gimana pun kita bisa jawab karena udah punya rumusnya gitu. Lanjut ya. Nomor 38, penulisan kata yang salah. Penulisan kata ini mengulang pertanyaan yang tadi ya. Bisa kata baku tidak baku, bentukan kata, bisa kata serapan dan lain sebagainya. Pause dulu, cermati dulu, coba jawabannya sesuai kemampuan kalian. Ini dia pembahasan yang aku buat. Penulisan kata itu bisa kata ulang, kata berimbuhan, kata serapan, kata asing, atau kata serangkai. Di kalimat 1 ada kata tatap muka, sudah betul. Konvensional, sudah betul. Loncat ke kalimat 3, proyek, sudah betul. Kalimat 4, online itu sebetulnya nggak boleh ya. Kalau soal tes ada yang typo, kita bisa terjebak di soal yang salah. Padahal ini typo ya, online-nya kayaknya otomatis miring ya. Kalimat 5, teknologi penulisannya sudah tepat. Sudah tepat semuanya. Yang di kalimat 6, tiba-tiba dia menulis kata sistem. Padahal yang bakunya adalah sistem. Maka jawabannya kalimat 6. Pergantian kata sistem menjadi sistem. Jadi jawabannya E. Ini juga sama ya. Gampang-gampang susah. Tapi kadang ya begini, kita menemukan soal yang mencantumkan penulisan yang typo. Jawaban jadi ada 2, kita galau. Kalaupun bertanya tidak dapat jawaban karena nggak bisa. Jadi harus pakai logika juga. Mana yang lebih salah gitu. Lanjut ya. Karena kalau kalian berpikir online tuh semudah itu nggak mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 39. Penulisan unsur serapan yang salah. Serapan itu berarti kata dari asing kita serap menjadi bahasa baku Indonesia. Tapi penulisannya mungkin salah gitu ya. Jadi kalian silakan teliti, cari jawaban sesuai dengan pemahaman kalian. Kalau udah, ini dia pembahasan yang aku buat. Jawabannya A. Produktivitas itu harus pakai V ya, bukan F. Jadi bukan produktivitas tapi produktivitas pakai V. Di kalimat 3 tadi proyek udah dibahas, penulisannya tepat bukan pakai J tapi pakai Y. Kalimat 4 udah tepat juga. 5 teknologi udah tepat, 6 digitalisasi juga udah tepat. Jadi jawabannya di kalimat A, kalimat 2. Produktivitas pakai V. Gitu ya. Nah, sebetulnya agak ambigunya gini yang bikin aku berpikir. Di 6 kan sistem tadi udah salah ya. Seharusnya jawabannya bisa juga E. Tapi karena udah dibetulkan di soal sebelumnya, jadi cari yang lebih salah ya. Prinsipnya gitu ya. Jadi jangan jawab yang sama. Karena udah dibenerin gitu di soal sebelumnya.
Oke, kita lanjut ya. Nomor terakhir, finally nomor 40, pemakaian tanda baca koma. Aku punya rumus nih tentang pemakaian tanda baca koma, tapi kalian jawab dulu ya sebelum dibahas. Oke, ini dia pembahasannya. Rumusnya adalah penulisan huruf tanda baca koma itu kakak STM lari. Kakaknya adalah konjungsi antar kalimat, itu wajib pakai koma. Kalimat majemuk, anak kalimat mendahului induk. Kakak konjungsi kakak STM-nya sehingga tetapi melainkan. Tapi komanya di awal katanya. Kalau yang lain kan di akhir katanya. STM larinya kalimat rincian, kalimat langsung, ri-nya kalimat rincian. Jadi di sini ada yang kurang tepat. Jawabannya di kalimat 4. Penulisan tanda koma sebelum kata yang tidak tepat karena merupakan perluasan subjek. Jadi di kalimat 4 itu, jika diperhatikan lebih luas lagi, koma, tumbuhnya layanan pendidikan online seperti Coursera yang, nah itu tuh masih perluasan subjek. Subjeknya diperluas tuh sampai kelas dunia. Jadi nggak boleh dipisah koma. Jadi jawabannya C. Gitu ya. Kalau mau tambahan aku bikin video terpisah tentang pemakaian tanda baca koma. Makasih semuanya yang udah nonton pembahasan soal TU UGM tahun 2018 kode 286 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa follow IG aku atau kasih komentar di kolom komentar untuk saran dan perbaikan selanjutnya atau jadi media kita untuk diskusi. Karena pembahasan bahasa Indonesia itu sebetulnya akan selalu ada aja, bahkan sesuai dengan perkembangan zaman ya, bahasa itu dinamis, jadi kita nggak bisa memungkiri kalau ada perubahan-perubahan. Oke semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga. Thank you.